Assalamualaikum sahabat Tanya MBS. Nah, jadi customer mintanya apa, nanti kita buatin. Apa sih pencapaian yang udah kakak raih dalam bisnis customize acrylic relay ini? Mampus, yang jualan. Assalamualaikum sahabat Tanya MBS. Pasti kalian udah nonton kan Tanya MBS 1 maupun Tanya MBS 2. Nah, buat kalian yang belum pernah nonton Tanya MBS, sekali lagi aku kasih tahu nih. Jadi, Tanya MBS adalah suatu program sharing session yang dipersembahkan oleh HMJ Manajemen Bisnis Syariah yang membahas tentang motivasi dan inovasi bisnis mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah UIN 1 Tulungagung. Nah, kalian pasti penasaran kan siapa narasumber Tanya MBS Season 3 ini? So, prepare yourself. Halo sahabat Tanya MBS, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, aku mau kasih tahu kalian nih, kalau hari ini aku pakai t-shirt dan tote bag kece dari katalog MBIS. Bahannya tuh adem, desainnya keren banget. Nah, kalian warga MBS wajib punya ini nih. Kalian bisa cek produknya di Instagram @katalogmbis_. Yuk buruan order. Nah, di episode ketiga kali ini kita akan membahas tentang potensi kewirausahaan mahasiswa dalam usaha kreatif dan berdaya saing bersama Kak Indah Nur Safitri. Nah, beliau ini merupakan salah satu mahasiswi aktif semester 7 di jurusan Manajemen Bisnis Syariah UIN 1 Tulungagung. Nah, beliau ini juga merupakan mahasiswi yang memiliki bisnis pribadi, yaitu bisnis kerajinan yang berupa customized acrylic relay. Nah, yang gak kalah kerennya lagi, beliau merupakan wakil ketua dari komunitas wirausaha muda Tulungagung, di mana komunitas ini itu menjadi wadah bertukar pikiran untuk para kaula muda di Tulungagung yang sudah memulai berbisnis. Halo, salam kenal Kak Indah. Terima kasih telah berkenan hadir di sharing session Tanya MBS ini. Nah, sebelum kita mengorek informasi dari Kak Indah, alangkah baiknya Kak Indah perkenalan dulu nih. Oke, baik. Makasih Kak siapa namanya? Pinky. Kak Pinky ya. Oke, makasih. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Safitri. Saya mahasiswa semester 7 dari UIN 1. Alamat saya di Desa Serut, Kecamatan Boyolango, Tulungagung. Terima kasih. Nah, untuk sahabat Tanya MBS, kali ini kami ada di Angkringan Cokro Aminoto, tepatnya itu di Tanjung Sari, Boyolango, di depan Asrama Al-Hikmah 4. Jadi buat teman-teman yang mau ngopi-ngopi santai bisa di Angkringan Cokro Aminoto. Terima kasih Kak Indah atas perkenalannya. Selanjutnya mari kita lanjutkan sharing kita mengenai kewirausahaan mahasiswa dalam usaha kreatif dan berdaya saing. Nah, pasti sahabat Tanya MBS kepo nih, apa sih bisnis dari Kak Indah ini? Nah, jadi bisnis dari Kak Indah ini adalah customized acrylic relay, betul? Bener, Nah, Kak. bisa Kak Indah jelasin nih apa sih customized acrylic relay itu? Nah, jadi bisnis ini seperti kayak terbuat dari akrilik, terus kita ngerjainnya sesuai dengan request customer. Ya. Jadi customer mintanya apa, nanti kita buatin gitu. Selain itu kita juga ini sih jualan di Shopee juga. Kan kalau kita di offline itu jualannya satu set ya, itu akrilik sama tatakan bawah kayu itu. Nah, kalau di Shopee sendiri kita jualannya kayu aja, yang bawah tatakan ada lampunya itu. Jadi gitu. itu customer itu bisa custom request Yeah. apa bentuknya, terus motifnya apa, itu bisa request. Bener. Wah, menarik kan? Nah, selanjutnya nih, faktor apa sih yang membuat Kak Indah ini memilih untuk menjalankan bisnis customized acrylic relay? Jadi kayak
ini ya, kayak cerita masa lalu juga ya. Lebih ke ini, lebih ke jatuhnya daripada bangunnya, bahagianya daripada itu ya. Jadi lebih ke banyak jatuhnya. Gitu. Jadi kalau aku kenapa milih usaha ini, karena dari masaku sendiri sebelum aku kuliah nih, sebelum aku kuliah, aku udah pernah jualan makanan sebelumnya. Sebelum makanan itu kayak kok nggak ada, bukannya nggak laku sih, akunya lambat gitu loh. Kita lambat, terus makanan kan mudah basi kan, atau otomatis kan kita harus ngebuang, dan kalau nggak ngebuang aku nggak mau ngecewain customer, jadi aku memilih buat produk yang craft atau produk yang bisa tahan lama gitu. Nah, kemudian masuk di kampus Ya. tahun 2015 kalau nggak salah. Nah, itu aku udah mulai jualan di kampus nih. Di kampus. Jadi ngampus ya jualan gitu di Sambi. Gitu ya. Jualan ini customize acrylic. Iya, sebelum produk ini aku jual produk gambar lukis wajah gitu. Tapi ada satu dosen yang bilang ke saya itu, pernah nggak kamu merasakan kalau produkmu itu bisa diketurunkan ke anak cucu gitu. Nah, dari itu aku harus mikir, oh iya nggak bisa ya gitu. Soalnya kan kalau gambar itu kan kayak bakat diri diri sendiri, terus nggak semua orang sama hasilnya kayak seperti saya gitu. Jadi saya harus bisa nih punya usaha yang sekiranya anak cucu saya bisa nerusin usaha saya. Nah, dari itu saya harus mikir gitu, dan otomatis juga harus meninggalkan usaha yang gambar ini juga kan. Ya, kemudian ada nih kayak akrilik scroll di sosial media, kok nemu bagus sih gitu. Nah, dari itu kayak aku harus nemu ini bahan-bahannya di tulung aku mana ya gitu. Nah, kalau udah ketemu itu aku harus ngalai ini Kak, ngejual tapi aku nggak dapat untung sama sekali. Nah, itu harus aku alain gitu. Dalam membuat customize akrilik ini kan pasti menyesuaikan dengan selera konsumen kan ya. Lalu bagaimana sih cara Mbak Indah ini agar tetap bisa melatih keterampilan tersebut agar mampu bersaing di pasaran? Oke, baik Kak Pinky ya. Lupa, maaf. Nah, sebelum kita meluncurkan sebuah produk, kita harus tahu tekniknya terlebih dahulu dengan cara kita nyari ke internet atau ke entah itu media sosial. Terus kemudian kita belajar terus sampai kita berhasil sampai kita puas dengan karya tersebut. Kemudian ketika suatu bisnis itu ada kompetitor ya. Nah, itu jangan menganggap kompetitor itu kayak kompetitor musuh beneran gitu. Dengan kita harus ngerangkul kompetitor itu dengan kayak teman. Jadi kita harus sharing-sharing, jadi tahu kelemahan bisnis kita itu apa dengan melihat kompetitor tersebut. Jadi mindset kita itu harus tetap positif gitu ya Kak, nggak boleh menilai kompetitor itu seakan-akan jahat gitu ya. Iya. Kalau gitu kan nanti kesannya kayak sikut-sikutan gitu. Ya. Nah, lalu apakah ada nih Kak kendala menjalankan bisnis customize akrilik ini di saat pandemi seperti ini? Nah, kalau ada kendala itu bagaimana sih Kakak menyikapinya? Nah, untuk kendalanya dalam pandemi ini kan otomatis kan pendapatan juga menurun juga kan. Nah, itu kadang-kadang orang lebih memprioritaskan barang yang kebutuhan sehari-hari daripada barang yang sekunder kayak aku kan. Nah, itu caranya untuk menyiasati. Nah, itu kita cari promosi promo, ataupun kita sering iklan di media sosial. Nah, meskipun kita iklan kan juga membutuhkan biaya banyak juga kan. Nah, itu juga kasih diskon untuk menarik pelanggan. Nah, itu caranya. Jadi pas pandemi itu harus menyiasatinya itu harus dengan cara-cara yang unik Promosi, gitu ya, promosi buat diskon gitu ya. Ya, baik. benar. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya nih buat Kak Indah, apakah ilmu yang diperoleh dari bangku perkuliahan yang sampai saat ini itu sangat berpengaruh sekali untuk Mbak Indah dan bisnis customize akrilik ini? Oke.
dosen saya waktu saya kuliah kemarin-kemarin nih, Ya. sampai saya sekarang ini itu ada satu kata yang buat saya sampai saat ini semangat gitu. Jadi kalau kita bekerja itu jangan seolah-olah kita nyari uang, jangan gitu. Itu kalau bekerja itu harus ada 3. Yang pertama adalah keterampilan, yang kedua kredibilitas atau kepercayaan, yang ketiga ini adalah channel atau link. Itu penting 3 ini. Itu yang saya lihat. Maksudnya kredibilitas itu yang bagaimana ya Kak? Mungkin teman-teman masih bingung terkait itu. Kredibilitas itu ada kepercayaan brand. Jadi kita jangan sampai customer itu kecewa terhadap brand kita, entah itu produk ataupun bisnis kita. Jadi kita itu harus percaya terhadap produk kita gitu ya Kak? Ya, jangan sampai mengecewakan kayak kualitas produk itu jelek, jangan. Customer nomor 1. Iya. Yes. Nah, untuk yang selanjutnya, langkah marketing apa saja nih yang Kakak lakukan untuk memasarkan produk customize ini? Customize akrilik. Kalau langkah-langkahnya yang pertama sebelum kita meluncurkan sebuah produk, kita harus meriset dulu. Kayak aku nih biasanya sebelum produkku ada di marketplace, di upload marketplace itu aku harus meriset dulu kayak ini customer-nya gimana sih marketplace ini, terus kayak barangnya tuh yang lebih laku tuh yang apa, yang kayak apa yang barang sudah jadi atau barang yang setengah jadi. Jadi kalau udah ketemu nih risetnya, jadi kita harus benar-benar matang ngasih harga produk tersebut dengan cara yang pertama kita nentuin HPP, kemudian kita ngasih harga produk itu HPP dikali 2 atau 3, meskipun di dalam hukum ekonomi minimal keuntungan itu 40% dari HPP. Kita kan juga jaga-jaga juga ya, entah itu mahasiswa kan sering nyepele ini dalam transportasi sama biaya kuota. Nah itu kadang-kadang kita harus nyiasati juga. Oh gitu. Jadi untuk biaya kuota transportasi itu harus dihitung juga ya? Iya benar, masuk ke HPP. Gitu. Itu teman-teman, jadi kalian kalau mau usaha itu harus diperhitungkan benar-benar, jangan sampai asal-asalan hitung. Nanti bisa ribet akhirnya gitu. Iya benar. Nah, untuk yang selanjutnya nih, menurut Mbak Indah sendiri, seberapa penting mahasiswa itu harus mulai belajar berbisnis? Kalau saya tuh sejak awal perkuliahan, itu jangan lupa teori-teori yang Kak Pinky dapatkan itu ini aplikasikan ke dalam bisnis ataupun ke masyarakat. Itu sangat berpengaruh sekali. Kemarin saya kayak acuh gitu kan sama teori, kok caranya gini-gini sih ya gitu. Terus waktu di semester 5, semester 6 dan seterusnya itu kayak berasa banget koreksi buku yang kemarin-kemarin tuh ngeliat gitu, nyari-nyari teorinya mana gitu yang cocok buat gitu ya, kayak yang itu yang saya barusan kasih tahu ke yang produk-produk itu, yang kredibilitas itu, kepercayaan itu juga perlu digarisbawahi. Gitu. Jadi mahasiswa itu harus belajar dari awal perkuliahan ya Kak untuk berbisnis itu. Gitu. Nah, untuk yang selanjutnya, apa sih motivasi Mbak Indah ini untuk membuat terus semangat dalam menjalankan bisnis? Sesuai visi misi bisnis saya ya. Dulu sebelum saya buat bisnis ini, saya pernah mengikuti sebuah seminar di Surabaya, itu Young Entrepreneur Summit yang ada di Indonesia. Itu semua wirausaha muda itu kumpul di situ. Nah, itu ada satu sesi yang disuruh pesertanya itu menulis satu impian atau cita-cita yang ingin dicapai ketika sudah berwirausaha. Nah, itu yang ketika saya tulis sampai saat ini, benar-benar saya kejar target itu harus bisa mempunyai karyawan sendiri, meskipun itu cuma sekedar masyarakat sekitar ataupun ya luas juga nggak apa-apa sih. Nah, selain itu juga harus bisa meningkatkan perekonomian daerah. Gitu. Nah, untuk yang selanjutnya nih Kak, bagaimana sih cara Kak Indah ini dalam mengatur waktu antara kuliah, bisnis, dan organisasi? Kan tadi itu kan Kak Indah itu kan aktif organisasi ya, menjadi wakil ketua Wirausaha Muda Tulungagung. Nah, mungkin Kak Indah bisa share tips dan triknya bagaimana sih cara mengatur waktu
antara kuliah, bisnis, dan organisasi gitu. Kalau sejauh ini saya selalu buat wishlist. Jadi sehari itu ketika kita udah bangun tidur kan sholat, ya bangun tidur sholat. Nah, abis itu kan ada waktu sekitar 15 menit 10 menit itu kita kasih wishlist. Misalnya jam segini kita ngapain, jam segini kita ngapain, kita harus sesuai wishlist. Kalau nggak sesuai wishlist udah berubah semuanya itu gitu. Jadi harus punya wishlist ya Kak, setiap hari. Setiap hari. Gitu teman-teman. Jadi buat kalian yang bingung mengatur waktu antara kuliah, bisnis, dan berorganisasi, itu bisa buat wishlist tiap hari. Jadi nggak bingung lagi bagaimana ngatur waktu antara kuliah, bisnis, dan organisasi. Nah, yang selanjutnya ini nih Kak, ada isu terkini mengenai untuk meningkatkan kreativitas pemuda, pesisir selatan itu membentuk komunitas milenial. Menurut Kak Indah nih, apa sih pentingnya komunitas bisnis milenial dalam kemajuan usaha? Kalau menurut aku itu sangat penting banget, terutama di channel atau di link ya. Nah, kalau kita berjalan bisnis sendirian aja, kalau nggak ada link kita juga akan kayak berjalan pincang gitu. Jadi suatu link atau komunitas ini sangat penting banget untuk mahasiswa untuk nyari, kayak misalnya aku bergabung di Wirausaha Muda ya, tentunya yang aku dapat ini tentang sharing bisnis, tentang channel kayak pembeli gitu, ataupun tentang kayak bahan baku dapatnya murah dari mana nih biasanya gitu kalau teman-teman kayak gitu sih. Berarti komunitas bisnis milenial dalam kemajuan usaha itu penting banget ya Kak, untuk mencari itu tadi relasi, link juga gitu. Nah, untuk yang pertanyaan terakhir nih Kak, apa sih pencapaian yang udah Kakak raih dalam bisnis customized acrylic relate ini? Oke, jadi gini, sebelum aku mulai bisnis ini kayak apa yang aku inginkan dan apa yang aku butuhkan itu kayak bahasa Jawanya kayak ngempet dulu ya. Nah, setelah aku mulai bisnis itu apa yang aku butuhkan dan apa yang aku inginkan itu perlahan-lahan bisa tercapai dengan sendirinya, dengan omset aku sendirinya, dan nggak nyusahin orang tua gitu. Dan selanjutnya kayak aku sama orang tua itu join, kayak bayar kuliah itu 50% saya dan 50% itu orang tua gitu. Nah, untuk teman-teman bisa dicontoh nih dari Kak Indah sendiri. Jadi bisnis itu kalau dimanfaatkan, kalau dikelola dengan baik itu bisa memuaskan keinginan kita gitu. Bisa bayar kuliah, bisa beli kebutuhan kita dengan uang kita sendiri gitu. Jadi buat teman-teman yang nonton Tanya MBS ini, jangan lupa habis ini lakukan usaha yang kalian mau. Nah, untuk yang selanjutnya kita closing. Jadi terima kasih Kak Indah atas waktu yang telah diluangkan dan juga ilmu yang telah disampaikan kepada kami, kepada sahabat Tanya MBS juga. Baik, yang terakhir adalah closing statement nih dari Kak Indah sendiri untuk teman-teman Tanya MBS. Oke, baik, terima kasih Kak Pinky. Oke, jangan pernah takut untuk memulai sebuah usaha dan jangan pernah takut ketika kita mengambil sebuah resiko yang besar. Nah, buat kalian yang kepo ataupun minat dengan produk customized acrylic relate ini, kalian bisa langsung cek di Instagram History Art Official atau langsung kunjungi Shopee di History Art Official. Nah, customized acrylic relate ini cocok banget buat kalian yang nyari kado ataupun hiasan estetik buat kamar kalian. Bagaimana? Menarik bukan ilmu yang kita peroleh hari ini? Nah, untuk lebih lanjut jangan lupa saksikan video yang selanjutnya hanya di Tanya MBS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MBS because I am boss.